hatiku dan hatimu. Kasih-Nya tercurah padaku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia, terpujilah Yesus Raja. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu. Kasih-Nya tercurah padaku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia, terpujilah Yesus Raja. Terima kasih atas kasih-Mu. Kau lahir selamatkan hidupku. Kau memberiku pengharapan. Terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia, terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia, terpujilah Yesus Raja. Terpujilah Yesus Raja. Terpujilah Yesus Raja. Haleluya, salam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bulan Desember. Haleluya, akhir tahun. Mulai tanggal 1 sampai 31, saudara, saya akan bagikan
sebuah pesan-pesan untuk saudara renungkan bersama-sama. Kami mencetak buku judulnya Allah Mengasihimu. Ini diterbitkan oleh WMP Indonesia, Yakin Surabaya, dan bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia EHC. Kami membagikannya saudara kepada semua orang. Kami mencetak ratusan ribu, bahkan jutaan saudara. Dan saudara berhak menerimanya cuma-cuma. Haleluya. Karena itu saudara, saya ingin bagikan saudara, apakah yang ada di dalamnya. Supaya saudara nanti ketika membacanya, saya tahu apa isi buklet ini saudara. Dalam kasih Tuhan, hidup ini penuh dengan misteri. Penuh dengan pertanyaan. Penuh dengan tanda tanya. Itu mengapa filsuf dari zaman kuno dahulu kala bertanya tentang mengapa, apa, bagaimana tentang dunia ini. Dan kemudian ilmuwan di zaman modern juga mulai menemukan hukum-hukum alam. Dan mereka menemukan hukum-hukum alam dan akhirnya mereka mulai mengetahui tentang alam semesta ini. Tetapi tentu tidak semuanya sudah diketahui. Ada jutaan pertanyaan, mungkin ada miliaran pertanyaan yang ada di benak manusia. Dan sampai masa depan mungkin belum tentu tersingkap semuanya saudara. Tetapi usaha-usaha manusia itu sangat penting saudara. Karena itu membawa kemajuan bagi kebudayaan manusia. Saudara, ilmuwan belajar dari Book of Creation, buku yang disebut dengan ciptaan Allah ini, ya, alam semesta ini. Tetapi kita harus mendengar juga sumber yang lain, namanya Book of Revelation. Itu adalah buku wahyu. Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang menyatakan, Tuhan sendiri yang berbicara, dan Tuhan yang menyingkapkan kepada kita. Itu namanya pewahyuan, revelation. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah revelation. Kejadian 1 ayat 1. In the beginning God created heaven and earth. Ini luar biasa. Dari tidak tahu menjadi tahu karena ada yang memberitahu, namanya firman Allah. Saudara, siapakah aktor utama dalam hidup saudara? Oh, tentu aktor utamanya adalah aku. Sang aku ini aktor utama. Tapi saya memberitahu, aktor utamanya adalah Allah. Karena Allah menciptakan manusia dan Allah punya tujuan dalam hidup manusia. Allah menghendaki supaya manusia hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dari debu dan tanah, membentuk manusia dari debu tanah, dan kemudian menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Itu yang disebut makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kita ini adalah makhluk hidup. Kapan kita mati? Kalau nafasnya sudah diambil. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita mengenal Sang Pencipta kita. Kita ketemu dengan teman-teman dari sejak kita TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Oh, ada banyak teman-teman kita bisa lupa. Tetapi kita terus bertumbuh melalui apa? Kenalan-kenalan kita, melalui pendidikan-pendidikan yang kita dapatkan. Kita bertumbuh menjadi manusia dewasa seperti sekarang ini. Dan kita semua punya pilihan-pilihan yang, oh itu adalah luar biasa. Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot yang diciptakan, dibuat oleh manusia. Tetapi Tuhan memberikan roh kepada manusia supaya hidup selama-lamanya. Saya punya kasih Tuhan. Manusia diciptakan oleh Allah. Dan bukan hanya manusia saja, tapi segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang kelihatan, yang kita bahkan tidak tahu mungkin, yang sampai detail-detail, sampai kecil-kecil, sampai oh luar biasa ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan singgah-sana, kerajaan-kerajaan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, Pak Yohanes ini ngomong apa? Dari mana Pak Yohanes tahu bahwa Tuhan yang menciptakan? Saudara, saya belajar teologi dan sumbernya adalah wahyu.
Karena itu saya memberitahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Milik siapa kita? Kadang-kadang anak-anak suka meragukan tentang keberadaannya. Siapa aku? Di mana aku? Kemana aku? Aku milik siapa? Aku akan menjadi apa? Dan setelah dewasa pun juga masih bertanya, nanti jodoh saya siapa? Masa depan saya bagaimana? Rumah saya bagaimana? I have dream. Ya, waktu saya kecil saya mimpi kalau saya dewasa saya akan punya rumah. Saya sudah bayangkan dan saya punya rumah. Saudara, kita semua diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan untuk dipelihara oleh Tuhan. Kita semua dijadikan oleh Tuhan untuk dirawat oleh Tuhan. Providence Day, pemeliharaan yang luar biasa. God care, God protect. Tuhan menjagamu, Tuhan melindungi, Tuhan menjagamu, Tuhan melindungimu, Tuhan memeliharamu. Saya merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Saya merasakan bagaimana ketika saya bermain di sungai dan hampir tenggelam. Bagaimana teman saya menolong saya. Saya merasakan ketika saya bermain di laut dan saya hampir terseret oleh ombak ke tengah. Oh, Tuhan menolong saya. Saya merasakan ketika suatu hari saya mau menyeberang rel kereta api, hampir ketabrak kereta api. Saya merasakan bagaimana ketika saya pengalaman terbakar ketika bermain-main dengan saudara itu api, saudara ya. Zaman dulu ya saudara ada hama tikus yang banyak. Waduh itu kalau tikus disemprot dengan api mati. Dan kemudian saya bermain-main saya kebakar. Saya ingat ketika saya berlatih berlompat dan kemudian saya masuk ke lubang yang masih ada api menyala dan menjadi luka. Saudara, hidup penuh dengan pengalaman-pengalaman, tetapi Tuhan memelihara kita. 1 Desember 2021 Tuhan memeliharamu. Dan saya percaya Tuhan akan memelihara sepanjang bulan ini. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya kebahagiaan untukmu. Tuhan punya keberuntungan untukmu. Tuhan punya keberhasilan, punya berkat untukmu. Dan Tuhan punya rencana yang indah, yaitu kebahagiaan. Saya berbahagia, kenapa? Karena saya mendengarkan firman Tuhan bahwa saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memang gambar dan rupa Allah itu rusak ketika saya berdosa bersama dan di dalam Adam. Saya kehilangan kemuliaan Allah, saya kehilangan kerajaan, saya kehilangan surga, Taman Eden, Paradise Lost. Tetapi saya ditemukan oleh Yesus Kristus. Ketika saya ketemu dengan Tuhan Yesus, kasih karunia turun ke atas saya dan hidup saya berubah. Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya dan memelihara semua ciptaannya dan memelihara hidupmu dan hidupku. Tuhan yang sama menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus ingin mengubah kita sesuai dengan gambarnya supaya kita memiliki kepekaan secara rohani. Supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa memuji Tuhan, supaya kita bisa bersukacita, supaya kita bisa bermimpi, supaya kita bisa maju, supaya kita tidak bodoh lagi, supaya kita tidak tinggal dalam kegelapan lagi, supaya kita tidak putus asa, tetapi kita bersemangat, kita bergairah. Dan saudara, ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di masa depanmu. Saudara, nantikan pesan-pesan Tuhan selanjutnya. Besok hari, tanggal 2 Desember, kita akan ketemu lagi. Tuhan menciptakanmu dan Dia ingin hidup bersamamu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.